Halo semuanya, kembali lagi di Leon Family Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah bakcang dan kisah-kisah legendanya. Nah, mungkin teman-teman yang cindo-cindo gitu pasti sudah tahu lah ya, setiap tahun penanggalan tanggal 5 bulan 5 di penanggalan Chinese pasti kita akan merayakan festival Perahu Naga atau festival bakcang. Kita pasti setiap tahun tuh ada lomba perahu naga, sekarang ada lomba perang air gitu ya, dan kita pasti juga menyantap namanya bakcang. Nah, festival bakcang ini juga disebut dengan festival Tuan yang merupakan hari makan bakcang atau hari mendayung perahu atau pejun. Festival ini jatuh setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Arti dari Tuan yang sendiri ini adalah Tuan yang artinya lurus, terkemuka, terang, yang menjadi pokok atau sumber, serta yang artinya itu adalah sifat positif atau matahari. Ini kayak cahaya gitu ya, yin yang gitu. Nah, pada hari tersebut, masyarakat Tionghoa biasanya menyantap makanan khas yang bernama Chongse, atau di Indonesia yang kita kenal dengan bakcang. Jadi pada saat ini adalah matahari itu memancarkan cahaya paling keras atau paling terang. Hari raya ini dinamakan Tuan Wu, yang artinya itu di saat jam 11 atau sampai jam 1 pada tengah siang hari itu cuacanya tuh lagi panas-panasnya gitu. Nah, ada istilahnya tuh biasa itu kalau lagi siang hari jam tersebut jam 11 sampai jam 13 itu sangat bagus untuk kita memetik daun-daun untuk obat-obatan rebus-rebusan. Itu sangat besar khasiatnya di jam tersebut ya, karena letak matahari itu tegak lurus. Orang percaya itu sangat berkhasiat, dan juga ada tradisi lain mengatakan kalau telur ayam kita bisa tegakkan di jam-jam tersebut bisa berdiri dengan lurus gitu loh, dapat berdiri dengan lurus. Dan juga perayaan ini juga disebut dengan namanya Pecun. Dinamakan demikian karena ada kita ada perlombaan perahu naganya. Nah, kapan hari bakcang itu dilaksanakan? Nah, di sini kita udah list nih hari bakcangnya tuh dari tahun 2021 sampai 2028. Nah, tahun 2026 nih jatuh di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Jadi kira-kira tempat teman-teman ada nggak yang merayakan festival ini? Tulis di kolom komentar kira-kira ada perayaan apa di kota kalian pada saat perayaan festival bakcang. Tapi teman-teman tahu nggak, festival Perahu Naga ini bukan sekedar tradisi makan bakso saja. Tetapi festival ini memiliki sejarah panjang dan penuh makna bagi masyarakat Tionghoa. Perayaan ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh bersejarah. Nah, ada berbagai versi cerita yang berkembang di masyarakat Tiongkok karena nilai budaya dan sejarah yang sangat besar. Festival ini bahkan ditetapkan sebagai salah satu hari libur tradisional resmi di Tiongkok. Jadi nggak cuma di Indonesia ya, pasti di Cina-nya juga. Nah, pada tahun 20 Mei 2026, Festival Perahu Naga resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda nasional Tiongkok. Lalu pada tahun 2008, festival ini mulai dirayakan sebagai hari libur nasional di Tiongkok. Tidak berhenti sampai di situ. 30 Oktober 2009, UNESCO juga menetapkan Festival Perahu Naga sebagai warisan budaya tak benda dunia. Jadi ini bukan cuma sekedar tradisi lagi ya, tapi sudah menjadi warisan budaya dan sudah ditetapkan oleh UNESCO. Jadi ini sangat mantep banget. Nah, bakcang bukan sekedar makanan yang berbahan ketan dan dibungkus dengan daun bambu. Tapi di balik bentuk segitiga yang khas, tersimpan sebuah kisah tragis tentang kesetiaan, pengkhianatan politik, dan penghormatan rakyat terhadap seorang tokoh besar bernama Xi. Kisah ini bermula pada zaman negara-negara berperang di Tiongkok kuno sekitar abad 3 sebelum Masehi. Saat itu beliau adalah seorang pejabat kerajaan yang terkenal sangat cerdas, jujur, dan setia kepada negaranya. Ia juga dikenal sebagai penyair yang sangat-sangat terkenal.
Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Beliau ini adalah orang yang sangat jujur, sangat berdedikasi kepada negara. Ya, pokoknya orang yang sangat, orang yang sangat pedulilah kepada negara gitu. Sangat orang terpandang, bisa dibilang seperti itu. Sebagai penasehat kerajaan, beliau sering memberikan masukan kepada raja agar negara memperkuat pertahanan dan tidak mudah dipengaruhi kerajaan musuh. Terutama negara Shin yang sangat itu sedang berusaha menaklukkan wilayah-wilayah lain di Tiongkok. Namun kejujuran beliau justru membuat banyak pejabat korup membencinya. Mereka iri terhadap pengaruh dan kecerdasannya. Dengan berbagai fitnah dan intrik politik, mereka berhasil membuat raja percaya bahwa beliau adalah ancaman bagi kerajaan. Akibatnya, beliau diasingkan dari istana. Jadi, dari dulu sih udah kayak gitu ya sepertinya. Padahal orang ini tuh adalah penyair patriotik loh. Dia benar-benar orang yang sangat berdedikasi untuk negaranya selama periode negara-negara berperang gitu. Nah, itu nanti bakal menjadi cikal bakal kenapa ada bacangnya gitu. Jadi dia difitnah, setelah difitnah dia dipecat. Selama masa pengasingan, Xu Yan hidup dalam kesedihan. Ia melihat negaranya semakin lemah akibat para pejabat yang korup dan keputusan raja yang buruk. Dalam penderitaannya, ia terus menulis puisi-puisi yang menggambarkan rasa cintanya kepada negara, serta kekecewaannya terhadap keadaan politik saat itu. Tahun demi tahun berlalu hingga kabar buruk datang. Negara yang yang bela akhirnya jatuh ke tangan pasukan lain. Ketika mendengar kehancuran tempat yang dia bela, dia merasa sangat sedih dan benar-benar merasa terpukul lah gitu. Tahun demi tahun berlalu hingga kabar buruknya tuh yang datang membuat Xu Yan ini merasa harapannya telah hancur sebenarnya. Dalam rasa putus asa yang sangat mendalam dan duka yang sangat mendalam, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke sungai pada tanggal 5 bulan 5 pada penanggalan lunar Tiongkok. Rakyat yang sangat menghormati beliau merasa sedih atas kematiannya. Mereka berbondong-bondong mendayung perahu menyusuri sungai untuk mencari tubuhnya. Konon suara tabuhan genderang dan dayung perahu dilakukan untuk mengusir ikan serta roh jahat dari jasad beliau. Tradisi inilah yang kemudian berkembang menjadi lomba perahu naga. Masyarakat juga melempar nasi yang dibungkus daun bambu ke sungai agar ikan-ikan memakan nasi tersebut dan tidak mengganggu tubuh Xu Yan. Lama-kelamaan nasi bungkus itu menjadi tradisi dan berkembang menjadi yang kita kenal sekarang yang namanya bacang. Nah, menurut legenda lain, arwah Xu Yan pernah muncul dalam mimpi warga dan mengatakan bahwa nasi yang dilempar ke sungai itu dimakan oleh naga air. Ia kemudian meminta agar nasi dibungkus daun bambu dan diikat benang berwarna supaya makhluk jahat tidak bisa memakannya. Dari situlah bentuk tradisional bacang itu mulai dikenal. Seiring waktu, tradisi ini terus diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Tionghoa di berbagai daerah. Hingga kini, bacang menjadi makanan khas dalam festival perahu naga ini yang kita rayakan setiap tahun. Di berbagai negara, atau maksudnya lebih tepatnya di berbagai wilayah, isian bacang tuh berkembang menjadi sangat beragam. Ada yang berisi daging babi, ayam, jamur, kuning telur asin, ataupun kombinasi dari semuanya, hingga ada yang versi manis yang berisi kacang merah. Meskipun bentuk dan rasanya berbeda-beda, tapi makna sejarah di balik
bakcangnya itu adalah tetap sama, yaitu penghormatan terhadap kesetiaan dan pengorbanan Qixien. Karena itu, bagi masyarakat Tionghoa, bakcang bukan hanya makanan tradisional. Ia adalah simbol cinta tanah air, kesetiaan terhadap prinsip, dan pengingat bahwa kejujuran kadang harus dibayar mahal dalam dunia politik. Ironisnya, beliau yang dulu dibuang dan dianggap mengganggu kerajaan, justru dikenang ribuan tahun kemudian dianggap sebagai seorang pahlawan budaya. Selain kisah Xuyen, ada juga legenda lain yang mengaitkan bakcang dengan seorang gadis muda bernama Chao E. Versi ini lebih terkenal di wilayah Zhejiang dan memiliki nuansa yang berbeda. Jika kisah Xuyen berbicara tentang kesetiaan kepada negara, maka legenda Chao E berfokus pada bakti seorang anak kepada orang tuanya. Jadi ini ada legenda yang berbeda ya, tapi kurang lebih maknanya sama. Versi ini lebih terkenal di wilayah Zhejiang dan memiliki nuansa yang berbeda. Menurut cerita rakyat Tiongkok, Chao E ini hidup pada masa dinasti Han Timur. Ayahnya adalah seorang nelayan sekaligus pendeta ritual yang biasa memimpin upacara di sungai. Suatu hari, saat sedang mengadakan ritual di sungai pada musim festival Perahu Naga, ayahnya tiba-tiba jatuh ke arus deras dan tenggelam. Tubuhnya hilang terbawa sungai dan tidak ditemukan. Jadi di saat kejadian tersebut ya, Chao E ini tuh masih sangat muda itu, usianya masih sangat muda. Jadi dia tuh merasa sangat terpukul, hatinya hancur gitu, karena melihat ayahnya itu tiba-tiba terseret arus deras dan tenggelam. Jadi suruh berharap nanti dia akan berhari-hari mencari gitu loh. Ya wajar ya, karena kan berada di usianya masih sangat muda. Jadi dia masih sangat muda, jadi terus perasaannya hancur. Selama berhari-hari ia terus menyusuri tepi sungai sambil menangis mencari ayahnya. Namun jasad sang ayah tetap tidak ditemukan. Legenda mengatakan bahwa Chao E akhirnya memutuskan melompat ke sungai demi mencari ayahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, tubuh Chao E ditemukan mengapung sambil memeluk jasad ayahnya. Kisah itu membuat masyarakat sangat tersentuh oleh pengorbanan dan baktinya kepada orang tua. Sejak saat itu, masyarakat sekitar mulai memberikan persembahan makanan ke sungai untuk mengenang Chao E dan ayahnya. Dalam beberapa versi cerita, makanan yang dilempar ke sungai itu berupa nasi yang dibungkus daun, yang kemudian dianggap sebagai salah satu asal-usul tradisi bakcang. Oke, jadi ada dua cerita yang berbeda, tapi ini versinya terkenal di daerah masing-masing yang berbeda ya. Karena kisah tersebut yang sangat-sangat terkenal dan sudah menjadi legenda, Chao E kemudian dihormati sebagai simbol bakti anak dalam budaya Tiongkok. Bahkan nama sungainya masih digunakan hingga sekarang di wilayah Zhejiang sebagai penghormatan terhadap legenda itu. Oke. Nah, menariknya kedua legenda tersebut atau kedua cerita yang terkenal tentang asal-usul bakcang sebenarnya ini memiliki benang merah yang sama ya. Semuanya itu berkaitan dengan air, kehilangan, penghormatan, dan kesetiaan terhadap seseorang yang dicintai dan dihormati. Karena itu, bakcang pada akhirnya menjadi lebih dari sekedar makanan tradisional. Ia telah berubah menjadi simbol ingatan dan penghormatan yang diwariskan turun-temurun selama ribuan tahun. Dan secara budaya, ini menarik. Makanan yang awalnya hanya nasi dibungkus daun, bisa bertahan ribuan tahun bukan hanya karena rasanya saja, tetapi karena manusia selalu menyimpan emosi di balik makanan.
Dari kisah-kisah ini, yaitu kisah Zhuyen yang setia kepada negaranya, hingga Cao Ei yang mengorbankan dirinya demi sang ayah, kita dapat melihat bahwa bakcang bukanlah sekedar makanan yang terbuat dari ketan dan dibungkus dengan daun bambu. Tapi di balik setiap lipatan daun dan setiap butir ketan, tersimpan cerita tentang kesetiaan, pengorbanan, bakti, dan penghormatan kepada mereka yang telah meninggalkan jejak dalam sejarah dan legenda Tiongkok. Mungkin hari ini para sejarawan masih memperdebatkan kisah mana yang menjadi asal-usul bakcang sebenarnya. Namun bagi masyarakat yang terus melestarikannya selama berabad-abad, yang terpenting bukanlah legenda mana yang paling benar, melainkan nilai-nilai yang diwariskan melalui tradisi tersebut. Nah, ternyata bakcang hanyalah salah satu bagian dari perayaan yang jauh lebih besar. Nah, untuk itu, di part kedua nanti kita akan membahas lebih dalam tentang tradisi unik dan makna budaya yang mengiringi perayaan Hari Bakcang atau Festival Perahu Naga. Sebuah warisan yang telah bertahan lebih dari 2000 tahun dan masih dirayakan oleh jutaan orang di seluruh dunia hingga saat ini. Sampai ketemu di part 2, selamat merayakan Hari Bakcang dan semoga tradisi yang telah diwariskan selama ribuan tahun ini terus hidup dari generasi ke generasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.